pengertian distorsi sendiri itu merupakan penyebab atau gangguan yang menjadikan mekanisme pasar itu terhambat atau terganggu. Baik, di sini ada beberapa distorsi yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu distorsi permintaan atau buy in adjustment. Distorsi ini diharapkan karena penjual itu bekerjasama dengan orang lain untuk menaikkan harga barang atau meningkatkan mutu barang dengan cara memuji dan menawarkan harga dengan harga tinggi agar orang lain dapat tertarik juga untuk membeli barang tersebut. Kedua itu distorsi penawaran, di mana distorsi penawaran itu sering disebut dengan itikar. Itikar sendiri diartikan oleh masyarakat sekitar itu sebagai monopoli atau penimbunan, padahal tidak selalu identik itikar itu. Padahal itikar itu tidak selalu diidentikan dengan monopoli atau penimbunan. Menyimpan stok barang itu tidak dilarang jika untuk persediaan. Yang dilarang itu adalah itikar, di mana itikar itu sendiri mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang dengan harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut dengan monopolis rent. Dalam itikar itu ada 3 golongan. Yang pertama itu dengan cara mengupayakan kelangkaan barang atau menghambat masuknya barang ke dalam pasar. Itu menjual barang dengan harga tinggi sebelum adanya kelangkaan barang tersebut. Yang ketiga, menjual barang dengan harga tinggi sebelum melakukan tindakan yang pertama dan kedua. Praktek itikar ini sangat mengganggu kelancaran di pasaran, harga di pasar, karena produsen ini lebih banyak mengambil keuntungan yang tinggi, sedangkan para konsumen itu menderita dengan harga yang sangat tinggi. Praktek itikar ini hanyalah rekayasa dari pelaku, di mana seolah-olah barang itu dijual pada stok sedikit sehingga dapat menimbulkan harga barang itu naik atau tinggi, di mana dengan yang telah tertera pada hukum permintaan dan persediaan, di mana apabila persediaan itu turun dan permintaan tetap, maka harga akan naik. Sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, maka akan dilanjutkan lagi oleh Saudari Hamsiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamsiah. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Saudari Putri Anasari. Di sini saya akan membahas 2 materi, yaitu talaki rukban dan ketidakseimbangan pasar disebabkan oleh ikhtikar atau monopoli. Baiklah, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu talaki rukban. Talaki rukban adalah tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang lebih memiliki informasi tentang harga di pasar, atau yang lebih akurat mengetahui tentang informasi seputaran pasar, yang membeli barang dari petani yang tidak mengetahui harga pasar sesungguhnya. Nah, di sini pedagang kota ini mengambil keuntungan untuk harga yang lebih murah. Dampak dari adanya tindakan atau aktivitas talaki rukban ini dapat ada 3 dampak, yaitu dengan adanya talaki rukban ini memiliki dampak yang negatif untuk pemasaran pasar. Yang pertama itu mencegah masuknya barang ke pasar. Yang kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Nah, yang ketiga itu jumlah barang yang ditawarkan akan menurun karena tidak adanya pemasukan barang yang optimal. Materi yang kedua itu yaitu ketidakseimbangan pasar yang disebabkan oleh ikhtikar atau monopoli. Nah, di sini sebelum kita memasuki materinya itu ketidaksempurnaan pasar bukan ikhtikar tadi, kita di sini akan mengetahui terlebih dahulu ikhtikar itu apa. Saya menyimpulkan ikhtikar itulah penimbunan barang, di mana
barang yang dijual itu sedikit dengan harga yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari keuntungan normal. Dengan adanya ihtikar ini menimbulkan ketidakseimbangan di pasar karena pemasukan barang yang biasanya normal menjadi tidak normal. Dengan adanya ihtikar ini menyebabkan ketidakseimbangan pasar, yaitu menurunnya pemasukan barang yang dibutuhkan oleh pasar. Baiklah, cukup sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ade Mu'ad. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Hamsia, yaitu saya akan menjelaskan tentang penentuan harga. Tasir atau penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman-kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Tabiat atau tetap ini dapat kita lihat dari Rasulullah SAW terhadap masalah ini. Tak kalah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tepat. Rasulullah menyatakan penolakannya. Beliau bersabda, fluktuasi harga atau turun atau naik itu adalah perbautan Allah. Sesungguhnya saya ingin berjumpa dengannya, dan saya tidak melakukan kezaliman pada seorang yang bisa dituntut dari saya. Dari sini jelas bahwasanya tidak dibenarkan adanya interferensi kontrol manusia dalam penentuan harga itu, sehingga akan menghambat hukuman alami yang dikenal dengan istilah supply and demand, yang serupa dengan tasir atau penentuan harga. Dan sama terkutuknya adalah praktek bisnis yang disebut dengan proteksionisme. Ini adalah bentuk perdagangan di mana negara melakukan pengambilan teks atau pajak baik langsung maupun tidak langsung kepada negara konsumen secara umum. Dengan kata lain, ini adalah sebuah proses di mana negara memaksa rakyat untuk membayar harga yang sangat tinggi pada produksi lokal dengan melakukan proteksi pada para pelaku bisnis agar terhindar dari kompetisi internasional. Proteksionisme tidak dihalalkan karena adanya memberikan keuntungan untuk suatu pihak dan akan merugikan dan mengisap pihak lain, yang dalam ini adalah masyarakat umum. Lebih dari itu, ketidakadilan yang terjelek atau terburuk. Dia menyatakan bahwa proteksi sangat berbahaya bagi kedua belah pihak, baik protektor maupun orang yang diproteksi, dengan alasan bahwa ini adalah tindakan peningkatan kemerdekaan perdagangan yang Allah SWT berikan. 2. Riba. Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan adalah penghapusan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang riba. Al-Quran sangat mengecam keras pemakan riba dan menyebutkan sebagai penghuni batil. Bahkan hampir semua ulama menafsirkan firman Allah memaksa harta dengan batil. Padahal kamu mengetahui Quran surah Al-Baqarah 188, riba secara etimologis berarti pertambahan. Secara etimologi syar'i, riba ialah penambahan tanpa adanya iwad. Secara teknis maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. 3. Tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak, oknum, to and party. Setiap interaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antar kedua belah pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya sesuatu yang oknum to and party, atau keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ini merupakan asymmetric information. Oknum to and party dalam bahasa fiksi disebut tadlis atau penipuan, dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. 4. Jual beli garar. Jual beli garar merupakan salah satu jual beli mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli garar dan hadis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information, namun berbeda dengan tadlis di mana
incomplete information hanya dialami oleh satu pihak saja. Misalnya kembali saja atau kembali saja. Dalam garar informasi yang didalami dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi garar terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di kolam. 5. Tindakan melambung harga. Islam sangat tidak menolerir semua tindakan yang melambungkan harga-harga dengan zalim. Beberapa praktek bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga-harga adalah sebagai berikut. 1. Larangan maks atau pengambilan cukai atau pungil. Pembebanan biaya cukai sangatlah memberatkan dan menimbulkan melambungnya secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, tidak masuk surga orang yang mengambil biaya cukai karena melambungnya harga secara tidak adil. Maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menghapus biaya cukai, dimanfaatkan keras tentang oleh Al-Quran. Quran surah Hud 85. Larangan najisi adalah sebuah praktek dagang di mana seseorang pura-pura menawar harga barang dagangan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli najisi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu sekali melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli. Larangan talqi al-rukbah. Praktek ini adalah sebuah perbuatan seseorang di mana dia mencegat orang-orang yang membawa larangan baibat ala bad adalah suatu praktek bisnis dengan melakukan lonjakan atau penurunan harga oleh seseorang di mana kedua belah pihak yang terlibat tawar-menawar masih melakukan daling atau baru akan menyelesaikan penetapan harga. Larangan bai hadir lil bad adalah suatu praktek perdagangan yang melakukan pelambungan harga yang dilakukan seseorang sebagai perhubungan atau maklar dari orang-orang yang datang dari gurun Sahara atau perkampungan dengan konsumen yang hidup di kota. 188. Riba secara etimologis berarti pertambahan. Secara etimologi syar'i riba ialah penambahan tanpa adanya iwad. Secara teknis maknanya mengacu kepada premi yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok yang disyaratkan sejak awal. 3. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak oknum to and party. Setiap interaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antar kedua belah pihak yang merasa dicurangi atau ditipu karena adanya sesuatu yang oknum to and party atau keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Ini merupakan asymmetric information. Oknum to and party dalam bahasa fiksi disebut tadlis atau penipuan dan dapat terjadi dalam 4 hal, yakni dalam kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. 4. Jual beli garar. Jual beli garar merupakan salah satu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli garar dan hadis sama-sama dilarang karena keduanya mengandung incomplete information, namun berbeda dengan tadlis di mana incomplete information hanya dialami oleh satu pihak saja. Misalnya kembali saja atau kembali saja. Dalam garar informasi yang didalami dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi garar terjadi ketidakpastian atau ketidakjelasan yang melibatkan dua pihak. Contohnya jual beli ijon, jual beli anak sapi yang masih dalam kandungan induknya, menjual ikan yang ada di kolam. 5. Tindakan melambung harga. Islam sangat tidak menolerir semua tindakan yang melambungkan harga-harga dengan zalim. Beberapa praktek bisnis yang akan bisa menimbulkan melambungnya harga-harga adalah sebagai berikut. 1. Larangan maks atau pengambilan cukai atau pungil. Pembebanan biaya cukai sangatlah memberatkan dan
dan menimbulkan melambungnya secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, tidak masuk surga orang yang mengambil bea cukai karena melambungnya harga secara tidak adil, maka Islam tidak setuju dengan cara ini. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menghapus bea cukai dimanfaatkan keras tentang oleh Al-Quran. Quran surah Hud 85, larangan najisi, dagang di mana seseorang pura-pura menawar harga barang dagangan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Ibnu Umar radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW melarang keras praktek jual beli najisi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu sekali melakukan penawaran barang tanpa maksud untuk membeli. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah hirup badani dapat ada 3 dampak, yaitu kita nggak punya barang pasar tidak dimangan pasar. Kemana melet? Kamu kan? Dengan adanya etikat ini menyebabkan Juga aku muter-muter. Aku mungkin ya. Men, udah kayak gitu. kalau kamu menjadi sana backgroundnya Terus yang menurut kita kalau sana tegak kayak gitu. Ya. Nampak itu, Pak. Coba di dekat pohon ini. Kayaknya bagus loh pohon ini untuk backgroundnya. Betul. Coba. Nah, kan setidaknya outdoor gitu. Ini video, bukan foto. ini betul kamu kan? Ya. Kelompok 11. Itu kamu ke kelompok 12 tadi kamu nyebut Halimah saudari. Ayo.